selamat lingun alatai selam sujud kerendem malempang. Nukun parisimandiai yang menyukai batin YouTube-nya di Wiranti Anintan. Sekarang saya ada mau membahas masalah kasus ya, yang masalah film yang lagi rame banget, film yang masalah pembunuhan seperti itu. Apa yang terjadi dari dalam kasus Vina ya, itu kan lagi rame banget nih, banyak banget orang yang penasaran atau bagaimana seperti itu. Jadi saya mau bahas masalah itu. Kalau dia melihat sendiri kasus Vina ini, siapa sih yang melihat dari mata batinnya di awal kesurupannya seperti itu nih? Oke, kalau saya lihat dari kasus kayak film ini, dari masa kemasukannya atau apa, saya sih agak sedikit mengganjal ya dalam hati saya masalah kesurupannya, karena bagi saya itu sangat aneh banget karena terlalu detail sekali, terlalu detail, kayak ada sesuatu yang dari orang yang kemasukan ini, kayak kalau saya melihat ya seperti ada memendam sesuatu atau ada rasa yang di dalam hati dia itu masih ada terpendam sesuatu yang kayak mungkin ada yang sesuatu lah yang dia tutupi atau ada apa gitu yang dia rasakan. Apa kayak kemasukan ini nih terlalu detail, kayak dia memberitahu sedetil banget, sampai dari kata orang itu, kalau orang itu menulis dari titik komanya aja pun harus pas. Nah, kejadiannya pun sedetil begitu banget seperti itu. Karena bisa nggak ya orang yang kemasukan seperti itu? Oh ada, tapi biasanya tidak akan menceritakan real seperti itu. Nah, pernah dulu terjadi di daerah Kalimantan Tengah itu, ada orang meninggal dimutilasi, tapi tidak tahu meninggalnya dikubur di mana atau ada apa seperti itu. Nah, jadi ada keluar dari pihak keluarga dan ada juga orang meminta bantu dengan almarhum orang tua saya, dulu pernah terjadi ini. Jadi ditanya, dia minta dimasukkanlah roh orang yang meninggal ini, karena dikasih tahu, ada yang memberitahu bahwa ini anaknya itu hilang di daerah ini. Setelah itu ada yang lihat bahwa anak ini dibawa, seperti itulah, ada cerita yang agak sedikit ini. Nah, setelah itu dipanggillah roh anak ini, fotonya, tanggal lahir semua, akhirnya masuk ke dalam seseorang, tapi dia akan menceritakan bahwa dia meninggal, udah dibunuh dan dia dikuburkan di daerah sini, kepalanya di sini, badannya di sini gitu, dia cerita sendiri. Nah, setelah itu dicarilah, ternyata benar, tapi dia tidak bisa menceritakan real sedetil mungkin, tuh nggak ada. Nah, jadi sebenarnya bagi saya kayak kesurupan ini perlu dipertanyakan juga gitu loh, karena bagi saya tuh kok aneh sekali. Mungkinnya gitu lah yang masuk ke dia ini memberitahu detail loh, namanya si ini di sini, mungkin nggak tuh? Bisa ada, tapi tidak sedetil seperti itu, seperti terjadi kejadian begini. Bagi saya tuh kayak aneh aja. Kalau bagi kita, bagi saya seorang spiritual, kayaknya kemasukannya tuh kayak aneh gitu, kayak ada orang yang kayak sesuatu yang melihat terjadi sesuatu hal yang terjadi, dia lihat kan seperti itu, tapi ini kan masuk ke badan. Tapi jawaban saya tuh kayak ada yang ganjil aja bagi saya, ada sesuatu yang masih ada sesuatu yang bagi saya tuh masih, saya seorang spiritual aja kayak masih meragukan bahwa ini real nggak sih gitu. Nah, ini kan juga dari sudut pandangnya ini ya, sebagai seorang supernatural atau paranormal gitu, pun dia kesurupan itu karena memang rasa takut dia, rasa bersalah gitu. Oke, gini ya, kita tidak boleh menuduh seseorang bahwa seperti ini, tapi saya menceritakan begini, bisa nggak ya orang kemasukan karena ada rasa bersalah? Bisa. Ada orang nih, ada ketakutan yang menghantui di dalam hatinya, rasa bersalahnya, rasa itu tuh kadang-kadang selalu menakuti diri kita sendiri, itu kadang-kadang bisa bisa jin atau apapun bisa masuk ke dalam tubuh seperti itu. Tapi ada juga karena dia saking takutnya, jadi dia bisa kayak macam aduh bagus ada ini, kita nggak menuduh orang ya, tapi bisa nggak ya orang
pura-pura kesurupan, jadi dia menceritakan, ya bisa dong, namanya juga manusia. Tapi kita tidak bisa menuduh orang, tapi ada nggak bisa orang seperti itu bisa. Tapi saya bilang, kalau saya tuh agak sedikit saya seorang spiritual, jadi saya merasa kayak ada yang kurang pas bagi saya sih. Kalau dari ini kayak ada sesuatu yang ditutupi kalau saya seperti itu. Kayak dia merasa bersalah gitu ya, dikejar-kejar rasa bersalah. Kayak ada sesuatu gimana ya? Kayak ya susah lah ya. Tapi hanya Tuhan lah yang tahu. Tapi ini sebenarnya ada sesuatu yang masih. Tapi kalau ini bagi saya ini bisa terbongkar nggak? Jawaban saya sih bisa, tapi agak lama. Karena ini kan udah 8 tahun sekali, mungkin sudah 8 tahun lah, berarti kan lama sekali. Tapi kalau ini seandainya waktu dulu, ini pasti bisa. Memasuki ranah hukum yang tadi Nyai bilang. Tapi sosok Linda ini, menurut pandangannya ini sosok yang penting nggak dalam kasus ini? Mengungkapkan kasus ini. Iya. Jawaban aku harus bertanya sama Linda, kan kayak gitu. Harus banget. Kenapa? Karena kan kalau kita melihat dari filmnya, ini kalau real ya, kalau filmnya ini real sesuai dengan kenyataan, berarti kan yang pertama kali membawa dia ini kan Linda, kan seperti itu. Dia ada di alun-alun bersama Linda. Yang menyuruh naik motor dengan ini sebenarnya harus naik ojek, kok dia harus sama orang ini? Kan itu harus dipertanyakan sebenarnya. Tapi kan ini asumsi manusia ya, asumsi seseorang. Tapi kalau sebagai ini mungkin perlu dipertanyakan kembali seperti itu. Oke, mungkin ya jin itu memilih siapa orang yang mau dimasukin. Jin itu memilih siapa aja yang bisa dimasukin. Iya, tapi ada juga kalau roh itu masuk, pasti dia menghantui sesuatu hal yang dia ada rasa benci, ada rasa dendam, atau juga dia menganggap orang itu adalah sahabat dia. Bisa. Orang yang mati dibunuh, orang meninggal penasaran, dia bisa masuk ke orang yang dia bisa, satu, dia menganggap itu orang terdekat dia, yang dia merasa mempunyai chemistry yang sangat dekat sekali, atau ada sesuatu hal yang ditutupi dan orang itu pasti mengerti apa yang terjadi. Bisa juga. Jadi rasa menghantui di dalam diri. Saya kasih tahu ya, namanya orang, kita aja nih ya melihat orang di depan kita ada sesuatu hal yang terjadi dan kita paham, selalu ada rasa bersalah dalam hati kita. Kita menutupi terus, pasti ada sesuatu dalam hati kita rasa bersalah. Kadang-kadang kita tuh merasa ketakutan, kita tidur, kita mimpi, kita makan juga nggak enak. Selalu ada rasa bersalah kadang-kadang kita mimpi. Itu bisa juga, kan kayak gitu bilang. Saya bilang orang bisa kemasukan itu kalau dalam kasus pembunuhan, satu, apakah orang itu sahabat dekat banget, atau itu keluarga, orang tua, atau orang itu tahu kejadian yang merasa ini kayaknya saya harus masuk ke dia karena dia ini karena dia juga ikut bersalah, ada juga kayak gitu. Tapi alam lah, kita nggak boleh nih. Tapi kan ini semua udah ini kan ranah hukum yang bernama Egy. Nah masih sisa ada 2 lagi nih Nyai. Apakah proses yang Nyai bilang lama itu pencarian mereka atau seperti apa ya? Oke, membuka kasus ini kan agak lama loh sebenarnya nantinya. Karena ini kan kasus sudah 8 tahun. Mungkin barang buktinya udah nggak tahu lagi kemana. Jujur loh ya, gambarnya di lokasi kayak apa, di tempat ininya udah kayak apa. Karena memang udah 8 tahun. Depan saya ya pasti membuka kasus ini nih, mereka kan, apalagi kasus ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Oke, sahabat-sahabat saya, ini hanya penerawangan. Ini juga sebagai asumsi, sebagai namanya kita manusia ya. Saya bilang kasus ini seperti kita kayak tebak buah manggis, kan seperti itu. Jadi ini hanya penerawangan, ini hanya asumsi seorang manusia ya, melihat sesuatu yang terjadi seperti ini kayak gitu. Tapi semoga ini adalah pelajaran buat kita semua, bahwa kita harus berhati-hati. Kita mempunyai anak, atau kita mempunyai diri kita sendiri, atau kita mempunyai anak kita harus berhati-hati. Dia bersahabat dengan siapapun, kita harus tahu detail sahabatnya bagaimana, orang itu di mana, posisi keluarganya di mana. Jadi kalau ada apa-apa kan kita bisa lebih gampang. Dan juga pertama juga yang harus diingatkan, pergaulan. Jadi bagaimana cara kita membatasi anak-anak kita pergaulan di luar. Kenapa? Zaman sekarang pergaulan begitu bebas.
begitu bebas sekali. Jadi bagaimana beban bagi kita seorang orang tua itu sangat besar. Kenapa kita harus menjaga anak kita dari pergaulan di luar, apalagi mendidik anak-anak kita supaya bisa lebih baik ke depan lagi. Oke, terima kasih banyak sahabat saya. Jangan lupa tonton terusnya Dewi Rantian Intan. Nah,